apa, Pak? Kayaknya kuning. Terus sekolah tetap buka atau bagaimana, Pak? Kita tunggu keputusan pemerintah. Maaf, Pak, bukannya sudah ada, Pak? Oh alah. Pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir, sementara tahun ajaran baru 2020-2021 segera dimulai, telah mendorong pemerintah untuk segera bertindak cepat. Hasilnya adalah Surat Keputusan Bersama atau SKB 4 Menteri, yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri yang mengatur kegiatan belajar mengajar dalam sistem pendidikan. Sesuai dengan surat keputusan bersama tersebut, tahun ajaran baru 2020-2021 tetap dimulai pada bulan Juli 2020 dan pembukaan sekolah hanya diperkenankan di wilayah berzona hijau. Sementara untuk daerah yang berada di zona kuning, oranye, dan merah dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Satuan pendidikan pada zona-zona tersebut tetap melanjutkan belajar dari rumah atau BDR. Di luar pelarangan yang berlaku di zona kuning, oranye, dan merah, tahapan pembelajaran tatap muka satuan pendidikan di zona hijau dilaksanakan berdasarkan pertimbangan kemampuan peserta didik dalam menerapkan protokol kesehatan. Keberadaan satuan pendidikan di zona hijau menjadi syarat pertama dan utama yang wajib dipenuhi bagi satuan pendidikan yang akan melakukan pembelajaran tatap muka. Persyaratan kedua adalah jika pemerintah daerah atau kantor wilayah atau kantor Kementerian Agama memberikan izin. Ketiga, jika satuan pendidikan sudah memenuhi semua daftar periksa dan siap melakukan pembelajaran tatap muka. Yang keempat, orang tua atau wali murid menyetujui putra-putrinya melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Jika salah satu dari 4 syarat tersebut tidak terpenuhi, peserta didik harus tetap melanjutkan belajar dari rumah secara penuh. Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang memenuhi kesiapan dilaksanakan secara bertahap, diawali dengan masa transisi selama 2 bulan. Jika aman, dilanjutkan dengan masa kebiasaan baru. Kepala Satuan Pendidikan wajib melakukan pengisian daftar periksa kesiapan yang terdiri dari ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan seperti toilet bersih, sarana cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan atau hand sanitizer dan disinfektan. Berikutnya, mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan seperti puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya. Kesiapan menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu. Memiliki termogan dan melakukan pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan. Dan yang terakhir adalah membuat kesepakatan bersama Komite Satuan Pendidikan terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Kepala Satuan Pendidikan juga diharuskan menerapkan perilaku wajib, yakni menggunakan masker kain non-medis 3 lapis atau 2 lapis, cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak minimal 1,5 meter, dan tidak melakukan kontak fisik. Kondisi medis warga sekolah harus sehat dan tidak memiliki gejala termasuk pada orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan. Kantin, kantin tetap boleh beroperasi dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, untuk kegiatan olahraga diperbolehkan, kecuali kegiatan dengan adanya penggunaan alat atau fasilitas yang harus dipegang oleh banyak orang secara bergantian. Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, di masa darurat COVID-19 ini, dana biaya operasional sekolah dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, dan atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah. Selain itu juga dapat digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman atau disinfektan, masker atau penunjang kebersihan dan kesehatan lain termasuk termogan.
Dana biaya operasional sekolah juga dapat digunakan untuk pembayaran guru honorer yang tercatat pada Dapodik per 31 Desember 2019. Guru honorer yang belum mendapatkan tunjangan profesi dan telah memenuhi beban mengajar termasuk mengajar dari rumah. Jika dana masih tersedia, juga dapat diberikan kepada tenaga kependidikan lain dan ketentuan pembayaran honor dilonggarkan menjadi tanpa batas. Intinya, kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat adalah merupakan prioritas utama bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan pembelajaran yang efektif dan bermakna di masa pandemi ini.